wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Baik. Ya, tetap semangat ya. Ya. Nah, sekarang kan kebetulan bulan Ramadan. Kalian semuanya berpuasa kan ya? Ya. Mana puasanya? Sudah ada berapa hari sampai sekarang? 7 ya? 7. Bagus. Kalian harus tetap semangat meskipun dalam keadaan berpuasa. Semangat ya? Semangat. Nah, saya mau tanya dulu sebelum berdoa. Saya mau tanya dulu kehadiran kalian semua. Apakah di antara kalian pada hari ini kelas 5 ada yang tidak masuk sekolah? Ada ya? Ya, siapa? Kamar, ayah dan ibu ya. Apakah kalian tahu kenapa tidak masuk? Nah, itu sudah izin sebetulnya ke saya ya, sudah izin karena ada kepentingan di rumahnya sehingga tidak bisa masuk ke sekolah. Tapi dia masih tetap semangat juga, seperti kalian. Cuma karena ada kepentingan sehingga mereka tidak bisa. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, tadi dijawabkan tadi ya, sudah berdoa kan, sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan positif. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kalau pembelajaran kedua, kita kebiasaan positif kita sebelum pembelajaran dimulai, kita mari tundukkan kepala, membaca surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Amin. Nah, tadi ketika jam istirahat, saya mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya ada yang melanggar kesepakatan kelas. Ya, betul ya ketua ya. Tadi saya melaporkan ada yang melanggar kesepakatan kelas Pak. Nah, coba ingat, coba di kelas 5 ini apakah ada biaya kelas? Coba tunjukkan ke saya di mana. Nah, itu ya. Itu adalah biaya kelas kita. Apa saja biaya kelas kita? Ada jujur, ada saling menghargai, percaya diri, aman, tanggung jawab dan komitmen. Itu harus diingat itu setiap hari. Karena kesepakatan kelas itu kita buat kalian pertama kali masuk ke kelas 5. Ini tidak boleh dilanggar. Nah, nanti diharapkan Nanda Lugi ya. Nanda Lugi setelah pembelajaran ini selesai menghadap ke saya ya. Nah, di ruang guru sana. Lagi ya. Nah, dah. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran dulu ya, dengan diawali akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan nantinya kalian harus memahami. Yang pertama, karena ini bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia maka harus ada 4 komponen yang harus kalian pahami. Yang pertama menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Jadi kalian ada tugas di rumah nanti, silahkan ya, diteliti, diobservasi dengan seksama. Kemudian membaca, nanti kalian ada tugas membaca. Kemudian berbicara juga, tentunya dengan diskusi ya. Kemudian juga menulis, ada menulis juga nanti. Nah, keempat komponen ini, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, semuanya harus kalian kerjakan pada hari ini pembelajaran bahasa Indonesia jam ketiga dan keempat. Baik, kita mulai ya. Silakan keluarkan tulisnya dan buku cetakannya. Silakan. Termasuk alat tulis kalian juga. Sudah ya. Nah, kalau sudah, sembari kita melihat di layar ini, ini adalah merupakan sebuah gambar yang kalian harus amati, ya kan? Tadi di tujuan pelajaran ada menyimak kan ya? Ada menyimak. Maka coba sekarang diamati, ya. Nah, yang di layar ini di papan tulis ini silakan diamati gambar ini, ya.
Nah, silakan diamati. Ada gambar apa kira-kira dan di mana tempat ini ada? Kemudian apa tujuan orang datang ke sini? Ya. Coba kira-kira siapa yang mau berkomentarkan ini? Ayo, silakan. Siapa? Ini gambar apa? Ngajuk saja. Ayo, ya Diva, silakan. Gambar apa ini, Diva? Gambar museum. Terus biasanya di museum itu tempatnya apa sih? Tempat sejarah pahlawan. Itu namanya tempat sejarah pahlawan ya. Ada hal atau apa ya, benda-benda yang harus kita ketahui bersama ya. Nah, kalian kemarin punya rencana untuk berkunjung ke museum, ya kan? Nah, berkunjung ke museum. Nanti setelah Lebaran, setelah hari raya kita ke sana. Ya. Namun sebelum itu kita harus memahami ini dulu, ya. Nah, setelah kalian menyimak, bagus sekali ya, Diva ya. Kita beri aplaus dulu untuk Diva. Nah, Diva tadi menjawab bahwa ini adalah merupakan gambar museum. Nah, tujuan orang datang ke sini adalah untuk mengetahui benda-benda bersejarah yang ada di museum. Ya, mungkin ada yang lain lagi, yang laki-laki mungkin. Dan mau berkomentar tentang ini, selain dari Diva, apa ya tadi? Apa? Itu ada gambarnya bomba, ya. Ada patung pahlawan di situ, Pak. Ada kereta, Pak, kereta zaman dulu ya. Kemudian ada tanaman, Pak, gambarnya ya. Nah, cuma disimpulkan tadi ini adalah merupakan tempat bersejarah yang kita sebut dengan museum. Udah ya? Udah paham tentang ini kan ya? Nah, bagus sekali. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, terlalu kecil tulisannya ya, tapi masih bisa dilihat. Alhamdulillah. Kalian kemarin tadi punya rencana untuk berkunjung ke museum, ya kan? Betul atau tidak? Berkunjung ke museum. Kemarin rencana kemana? Kita akan berkunjung setelah hari raya. Kemana? Keluar Pulau Madura, ya, di Surabaya. Di Surabaya itu disebut dengan kota pahlawan, ya kan? Disebut dengan kota pahlawan sehingga di sana banyak tempat-tempat sejarah tentang pahlawan. Nah, kebetulan bahasa Indonesia tema kita pada hari ini adalah cinta tanah air Indonesia. Jadinya kita tanah Indonesia, kita mengenang jasa-jasa para pahlawan. Sehingga kita datang ke sana adalah apa? Untuk mengenang jasa para pahlawan, sehingga timbullah rasa cinta tanah air. Seperti itu. Nah, sekarang kelas 5 akan mengadakan studi tour ya, akan berkunjung ke museum. Nah, sekarang ini ada pengumuman ya, ada pengumuman. Nanti kalian membuat pengumuman, ya, tentang bahwa kalian itu akan berkunjung ke museum. Ini apa pengumuman? Ada yang tahu pengumuman? Ya, ada yang pernah lihat pengumuman? Pernah? Ya, pernah lihat pengumuman, pernah. Pengumuman apa yang pernah lihat? Apa? Ya, pengumuman Hamka ketika juara provinsi Jawa Timur ya. Nah, di depan sekolah ya, di depan sekolah ada pengumuman bahwa di sana tampilkan bahwa Hamka akan mengikuti lomba di tingkat Jawa Timur. Kemudian ada lagi pengumuman yang kita lihat. Selain itu, nggak pernah ada pengumuman. Login nggak pernah ada pengumuman. Juga nggak pernah ada pengumuman. Nah, kalau masih belum ada yang lihat, banyak yang pengumuman. Nah, ini ada pengumuman ya. Saya baca ya. Pengumuman adalah proses atau cara menginformasikan sesuatu kepada khalayak atau umum. Jadi apapun yang akan kita lakukan, jika ingin disampaikan kepada khalayak umum, maka kita harus memberikan pengumuman. Contoh, kelas 5 akan mengadakan
wisata atau berkunjung ke museum itu diumumkan, ya, sehingga halayak itu tahu, sehingga bisa tahu tetangganya Raffi Muslimah mau berkunjung ke museum. Berarti ya yang mau ikut ya, soalnya Raffi Muslimah, ya. Sehingga orang tahu bahwa setelah Lebaran akan melaksanakan akan berkunjung ke museum. Nah, sekarang apa saja yang akan diumumkan, yang akan ditampilkan, yaitu hal yang diumumkan tentang apa, ya. Terus pembuat pengumumannya siapa? Tahu? Kira-kira ada contoh pengumuman ya? Nah, ini ada contoh pengumuman. Nah, kalau dibaca pengumuman di buku tulis kalian ada pembuat pengumuman siapa? Di sini, siapa? Ibu Roh, ya, Ibu Roh kita SPD, ya. Itu panitia kan, kelas panitia karya wisata kelas 5. Udah jelas ya. Jadi hal yang diumumkan apa? Tentang berkunjung ke museum. Pembuat pengumumannya siapa? Ibu. Dan kemudian penerima pengumumannya siapa? Yang menerima pengumuman? Semua, ya, bukan hanya kelas 5, tapi semua mengetahui, ya, semua orang atau umum. Kemudian informasi penting seperti tanggal. Apa ada tanggal di sini? Tanggal berapa? Ya, 21 Januari. Kemudian ada apa lagi? Waktu ada ya? Waktu berapa? 6, ya. Nah, jadi kalian apabila membuat pengumuman harus ada ini ya, hal yang diumumkan, pembuat pengumuman, penerima pengumuman. Terus juga informasi penting ya, ada 4. Nah, sekarang silakan kalian membuat pengumuman, ya. Pengumuman bebas terserah. Yang penting pengumuman dan ini harus ada. Nah, kalian diumumkan, membuat pengumuman, ini harus ada. Silakan buat pengumuman. Bagus sekali. Nah, sekarang silakan di antara kalian ada yang maju ke depan untuk membaca pengumuman yang kalian buat. Ayo, siapa yang berani? Silakan maju ke depan. Ayo. Siapa yang berani? Tadi Dita sudah berani menjawab. Nah, sekarang siapa? Ya, Bilza, bagus sekali. Ayo Bilza, silakan Bilza maju ke depan. Baca pengumuman yang telah dibuat. Yang lain mendengarkan ya, mendengarkan. Nah, nanti saya harap yang laki-laki juga mau ya. Nah, ada Sultan yang selesai dengan depan ya. Bisa. Nah, ya silakan bisa. Dengan suara yang keras ya kita ya. Ya, dari sini, bukan dari ini ya. Terus, mata keras. Yang lain juga. SDN Batang-Batang Jaya 1 akan mengikuti lomba menggambar di Museum Pratam Sibulan. Hadir pada hari atau tanggal 28 Januari 2024. Waktu atau
untuk kita. Ya. Sudah ya, kalian sudah bisa membuat sebuah pengumuman yang meliputi dari 4 ini ya, 4 poin yang harus ada dalam pengumuman. Tadi bisa memang kalian telah menyampaikan bahwa tempat berkunjungnya itu ke Museum Keraton Sumenep ya, bukan ke Borobudur masih ya. Termasuk alat-alat yang di bawah juga sudah dibuat oleh kita. Sudah ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini ya. Dalam membuat pengumuman, tadi buat pengumuman kan ya. Nah, dalam membuat pengumuman ketika tadi kalian membuat pengumuman, tentunya pada pengumuman itu ada kalimat perintah, ya kan? Ada kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu ada berapa sih? Ada 3. Bagus, perintah. Sebutkan yang 3. Apa saja kalimat perintah itu yang 3? Ajakan, harapan, dan larangan. Ya, jadi ada 3 kalimat ajakan. Ini ya, depan ya. Nah, jadi kalimat perintah itu adalah kalimat yang isinya menyatakan ajakan dan juga harapan. Larangan juga. Ini juga merupakan kalimat perintah. Ya. Nah, sekarang yang pertama, kalimat yang sifatnya menyatakan ajakan itu biasanya dimulai dengan kata ayo, ya kan? Ayo, ayolah, mari, marilah. Nah, sekarang kalian ya bisa ini, soalnya kan mudah ini ya. Nah, kalian bisa. Maka buatlah satu kalimat yang menyatakan ajakan. Ya, siapa? Firza, ajakan. Ayo buang sampah pada tempatnya. Ngajakan ya. Ayo buang sampah pada tempatnya. Lagi. Ayo. Aisyah mungkin. Ayo Aisyah. Bagus. Ayo kita berbuka puasa bersama. Ya, bagus. Terus lagi yang lain. Sudah 2 teman kalian menjawab. Terus yang lain apa lagi? Rafi, bagus Rafi. Ya, gimana Rafi? Betul, mari kita sholat. Ya, teman kalian bertiga sudah bisa menjawab. Kita beri aplaus dulu. Tapi sekarang itu waktunya sholat. Tapi sholat duha katanya ya. Ya, sudah. Kemudian berikutnya, kalau bisa menjawab semua. Ya, kalimat yang sifatnya menyatakan harapan. Ya, sekarang ya, biasanya dimulai dengan kata hendaknya atau harap. Semoga juga bisa, ya, harapan. Sekarang siapa yang bisa membuat kalimat yang menyatakan harapan? Yuk, bisa lagi, iya nggak apa-apa, ayo, harapan. Harap tidak menginjak rumput di sekolah. Lagi, ya Diva. Apa? Lagi nggak ngacu ya? Oh ternyata Diva nggak ngacu, gatel ya di sininya ya. Saya kira ngacu Diva ini. Terus apa lagi? Bisa semoga juga. Ya Sultan, bagus. Jangan malu-malu. Ayo. Harap tenang, itu simpel sekali ya. Harap tenang. Nah, mungkin Nogi, kemudian itu, ya. Semoga menjadi anak yang soleh. Bagus, Nogi. Semoga menjadi anak yang soleh. Nah, kalian sudah bisa. Kita berapos dulu. Kemudian berikutnya, ini masih kalimat perintah ya, masih kalimat perintah. Kalimat yang sifatnya menyatakan larangan. Larangan kalimat biasanya dimulai dengan kata jangan atau janganlah. Ya, siapa yang bisa? Nogi, bagus. Janganlah membuang sampah sembarangan. Bagus. Lagi. Ilka. Jangan makan berdiri. Bagus sekali ya. Terus apa lagi? Siapa lagi?
bisa bagus dengan membuat keributan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kalian yang bersama. Kemudian yang berikutnya, larangan ada dua ya, yang sifatnya lunak, yang sifatnya keras. Nah, sekarang kalimat yang sifatnya menyatakan larangan yang keras biasanya menggunakan kata dilarang yang dapat diikuti dengan sanksi. Ada sanksinya, ada konsekuensinya. Ada yang bisa membuat kalimat ini dilarang apa? Ya, gimana? Dilarang menerobos lampu merah. Bagus sekali. Dilarang menerobos lampu merah. Nah, sekarang kalau menerobos lampu merah ada sanksinya enggak? Ada. Apa sanksinya? Ditilang, ya, kena tilang. Nah, bagus. Kalian semuanya sudah bisa menjawab dan membuat kalimat perintah ini. Sekali lagi beri tepuk tangan. Tuh. Nah, semuanya ya, kalimat perintah yang berikut adakan larangan dan harapan itu adalah merupakan apa? Kesepakatan kita untuk melakukan budaya positif, ya, untuk melaksanakan budaya positif, gitu ya. Nah, sudah, karena ini kalian sudah bisa menjawab, kita lanjut saja, ya kan? Nah, lanjutkan saja. Tadi saya lihat di kalian ketika menulis pengumuman, ya, ketika menulis pengumuman itu kok ada DLL itu ya. Tadi Gilza membawa alat yang harus dibawa itu apa saja Gilza tadi? Baju, seragam, olahraga, DLL katanya Gilza. Betul kan ya? Apa DLL itu? Dan lain. Nah, ini akan merupakan singkatan. Nah, sekarang kita harus membedakan antara singkatan dengan akronim, ya. Singkatan dengan akronim. Nah, sekarang kita lihat di layar ini, di papan tulis. Kalau singkatan anak-anak ya, singkatan itu terdiri atas gabungan huruf awal. Contohnya PDF, belajar dari Yunan. Kan ada berapa huruf? B, belajar, D dari R, Yunan. SD, sekolah dasar. DLL seperti yang kita tadi dan lain. GTH yang terbaik. Ini adalah merupakan singkatan. Berbeda dengan akronim. Kalau akronim itu adalah gabungan suku kata yang membentuk kata baru yang terdengar wajar. Contohnya, datang, Jawa, kan suku kata itu ya. Ya dan bulog. Pada urusan logistik. Bulog. Dari dalam konsep. Ya, ini adalah merupakan kita bisa membedakan ya. Nah, sekarang di antara kalian ada yang bisa membuat singkatan satu saja. Singkatan. Ayo, selain itu Pak Masul. Nah, silakan mencari singkatan satu saja. Coba. Ya, Dipa. SMP sekolah menengah pertama, Dipa. SMA sekolah menengah apa? Saya harus salah ya. Yaitu merupakan singkatan. Akronim. Sekarang akronim yang bisa membuat akronim selain yang ada orang tulis apa? Nah, ini contohnya ada akronim Jawa Tengah. Ya, Hilsa. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Ya, bisa ya. Semuanya bisa membuat singkatan dan akronim. Untuk materi ini, untuk bahas bahasa ini, kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Sekarang tugasnya saya memberikan kebebasan kepada kalian. Kalian membuat kelompok sendiri, ya. Nah, mengapa saya tidak memilih kelompoknya? Memberikan kebebasan kepada kalian. Nah, nanti akan saya melihat kekompakan kalian dalam berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Silakan sekarang membentuk ini berapa ya yang hadir ya, termasuk ya. Jadikan 3. Nah, jadikan 3 kelompok. Silakan jadikan 3 kelompok langsung kumpul. Ya,
mulai. Ya. Nah, kalian silakan mengerjakan tugas soal yang sebentar lagi saya tampilkan di layar ya. Nah, saya ingin bertanya dulu. Kalian memberikan harus berikan nama kelompok ya. Nama kelompok, nama pahlawan ya. Nama pahlawan. Ini kelompok apa ini? Nama pahlawan. Soekarno. Ini Soekarno. Ini kelompok apa? Ayo kelompok apa? Ya, diskusi tidak apa-apa, boleh diskusi. Penentuan kelompok ini. Hah? Ini mungkin kelompok kan? B.J. Habibie. Ya, tidak apa-apa. Ayo. Yang ini masih belum. Di kelas ini banyak pahlawan. Ya? Hah? Soekarno? Sudah. Ya, Jenderal Sudirman. Ya, Jenderal Sudirman. Jadi ini adalah nama kelompoknya Soekarno, Jenderal Sudirman. Ini Baharudin Yusuf Habibie. Ya. Nah, sekarang tugasnya harus ke layar ya. Nah, lihat. Tidak apa-apa melihat layar ya, jangan membelakangi. Nah, tugasnya akronim ya. Nah, silakan kalian ini ada perintah. Temukan 10 akronim pada kotak pencari berikut. Catat dan tandai yang sudah kalian temukan. Tulisan bisa dalam meja ke kanan, ke kiri ke kanan, ke pojok dan semacamnya. Sekarang yang pertama, cerpen. Silakan cari kata cerpen dalam kata ini. Ya Sultan, ini kelompok apa ini? Kelompok ini betul. Kelompok Soekarno, silakan maju ke depan. Mana cerpen? Tunjukkan. Ya, bagus sekali. Kelompok Soekarno, saya catat saja ya. Nah, catat saja. Nama kelompoknya ini Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua Jenderal Sudirman. Ingat ya. Yang ketiga B.J. Habibie. Ya, satu menjawab Insinyur Soekarno. Ya. Nah sekarang daring, silakan. Ayo, dari, silakan. Dari, ayo daring, mana daring? Daring. Saya punya begini. Ayo daring. Bisa ke pojok juga, ke pojok kanan, pojok kiri. Daring. Ayo. Kelompok Soekarno sudah bisa menjawab. Satu. Daring. Ayo. Nah, yuk. Silakan kelompok Jenderal Sudirman maju ke depan, tunjukkan mana daring. Ayo, kegumpakan, ayo. Mana daring? Iya, bagus, daring. Nah, Jenderal Sudirman sudah dapat satu juga. Nah, sekarang posyandu. Ayo posyandu, kita. Siapa yang bukan yang dapat? Ayo, posyandu. Posyandu. Ya, silakan. Kelompok B.J. Habibie, tunjukkan mana posyandu. Ya, posyandu. Ternyata satu-satu sudah bisa menjawab. Berikutnya langsung Hardiknas. Akronim semua, Hardiknas. Ayo.
Berikutnya adalah Kalbar. Ya, silakan. Silakan, ayo. Tunjukkan Kalbar. Mana Kalbar? Ayo, lompat. Yang lompat sekarang, silakan. Lompat. Kalbar. Tuh, 3 sudah. Hitung semuanya. Ayo lagi. Hansip. Ya, silakan Hansip. Lebih dulu ya. Tunjukkan kami. Hansip bagus sekali. Insinyur Soekarno sudah 2. Ayo lagi. Iptek. Lebih dulu ya, silakan. Iptek. Mana Iptek? Ya, Iptek. B.J. Habibie 2. Berikutnya Pemda. Ya, silakan. Ayo, udah lama. Tidak harus IPA. Ayo, IPA nggak apa-apa juga. Ya. Pemda. Tunjukkan. Pemda. Betul. Yang semua sudah 4, yang lain masih 2-2. Pemilu. Ya, silakan. Pemilu. Oh iya, bagus sekali. Insinyur Soekarno. Sekarang terakhir Komsel. Ya, silakan. Ayo tunjukkan apa? Ya. Sudah terjawab semua. Kita ambil kelas untuk siswa kelas 5 dan batang-batang daya 1. Nah, bagus. Kalian dalam berkelompok sangat kompak sekali. Sehingga siapa yang menemukan langsung maju. Ini malah maju semua. Rafi maju juga, ini maju juga ini. Jadi tidak satu orang yang maju ya. Itulah butuhkan apa? Kekompakan. Sudah kita bekerja kelompok. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, kalian dari awal sampai akhir telah mengikuti dengan seksama. Saya kira mengamati juga kalian tadi sudah mengamati, mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian kelompok berbicara tadi ya, diskusi sudah. Nah, semuanya sudah tercapai semua. Terima kasih kalian semuanya. Semangat mengerjakan tugas-tugas di sekolah pada hari ini maupun pelajaran bahasa Indonesia. Kita beri. Tentunya harus tetap semangat. Ya, saya tadi belum mengecek konsentrasi dan semangat kalian. Karena kan masih ada pembelajaran kan ya. Setelah ini masih ada pembelajaran, masih belum pulang ya. Coba kita cek konsentrasi sama dulu ya. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Ya, mari semangat ya, dan masih konsentrasi. Nah, semua yang kita lakukan mulai tadi itu adalah merupakan kebiasaan kita, mulai berdoa, ya berdoa. Kalian menjawab salam guru, ya kalimat-kalimat yang dilontarkan seperti ajakan harapan dan tantangan, semuanya adalah merupakan kesepakatan kelas dan budaya positif yang menjadi kesepakatan kita sebelum kita masuk memulai pembelajaran di kelas. Nah, kalau kita di pembukaan kita telah bahwa topik ini telah kita baca di awal, semuanya adalah berkunjung ke museum ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Saya punya video. Ya, apakah kalian suka? Suka video ya? Nah, ada video pendek saja, durasinya cuma sedikit saja ya. Nah, silakan disimak. Silakan.
kasih ya. Nah, ini adalah merupakan contoh video tentang salah satu seputar cinta Indonesia. Jadi anak-anak ya, tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Ya, tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Nah, apa yang kita pahami simak dari video tadi, maka kita semua tidak ada alasan untuk tidak mencintai tanah air Indonesia. Kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, terus berpijak kaki di Indonesia, maka hasil bumi Indonesia. Maka kita harus selalu mempertahankan kemerdekaan Republik ini, menjaga kesatuan bangsa, sehingga para pahlawan kita mewariskan kemerdekaan ini kepada kita, agar kita selalu tetap dijaga dan dicintai, dihormati, sehingga Indonesia selalu tetap merdeka. Yang kita lalui bersama sekarang, mari kita berefleksi, ya, melakukan refleksi. Bagaimana kita melakukan refleksi? Dengan menggunakan tabel ini, silakan diisi. Ya, yang pertama, refleksikan pengalaman belajar kalian pada bab cinta Indonesia dengan menggunakan tabel berikut. Yang pertama, ya, aku mampu menulis maksud sebuah gambar. Apakah masih sudah bisa atau perlu belajar lagi? Silakan centang, cuma saja, ya. Kemudian membaca teks dengan nyaring. Apakah sudah bisa? Kalau sudah centang, belajar lagi. Membuat pengumuman sederhana, ya. Membuat pengumuman sederhana. Kemudian membuat kalimat perintah. Apakah sudah bisa atau perlu belajar lagi? Kemudian yang kelima, mengelompokkan antara singkatan dengan akronim. Apa sudah bisa atau belajar lagi? Bukan di bawahnya. Hal yang menyenangkan dari belajar di bab ini adalah apa yang paling menyenangkan ditulis juga. Kemudian bagian yang paling menantang dari bab ini ditulis apa saja yang paling menantang. Kemudian yang ketiga bab cinta Indonesia mengajarkan tentang cinta Indonesia. Sudah ya? Nah, silakan kalian tulis untuk membuat refleksi. Kalau kita tahu, kenapa membicarakan tahu? Tadi ada laporan dari pimpinan itu terlak ya, tapi tidak tidak, betul ya, betul. Kenapa? Terlambat. Maksudnya ini berangkat kan? Berapa menit sampai tahu? Tidak tahu. Kenapa sampai bisa terlambat ke sekolah? Ilmunya terlalu malam. Apa yang dikerjakan waktu sampai kali ini? Main HP, main HP, tidak belajar. Oh, tidak belajar. Nah, ini ya, ya sesekali boleh saja. Tetapi jangan sampai larut malam ya, tidurnya sudah malam sehingga menyebabkan nanti terlambat ke sekolah. Ya, itu lebih. Nah, tadi tidak mengerjakan, ya, jadi tidak mengerjakan kita. Nah, terus bagaimana berikutnya? Apa masih mau terlambat? Enggak, tidak mau terlambat lagi. Betul. Nah, kira-kira sekarang hari Senin. Hari Senin depan, ya. Bagi kamu terlambat lagi. Sudah, jadi ya, ini kesepakatan ya. Nah, jadi ini saran saya agar malam kalau tidur jangan satu ya, sehingga tidak ada sekolah ya. Sudah, ya. Nah, silakan ke teman pikirnya, minta maaf dan sampai sekarang masih ya, masih belajar masih aktif. Mungkin tidak bisa ya, ya, sekarang tuh.
gini ya. Ini Nogi sudah saya panggil tadi, sudah saya tanyakan tentang kenapa Nogi tidak mengerjakan soal. Silakan Nogi, apa yang disampaikan kepada temannya? Yang tadi aku sudah lambat karena tidurnya malam. Saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, gimana? Apa kalian semua memaafkan Nogi? Ya. Sudah, terima kasih. Silakan duduk.